Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada pertemuan kali ini akan membahas terkait teori belajar behaviorisme. Adapun anggota dari kelompok kami terdiri dari 3 orang, Andi Nurfadilah Fitriana Najwa, Ali Baba, dan Siti Fatimah Kadir. Teman-teman pasti bertanya, apa sih teori belajar behaviorisme itu? Paham behaviorisme memandang belajar sebagai perkayaan atau penambahan materi pengetahuan atau perkayaan pola-pola respon perilaku baru. Paham ini berasumsi bahwa pada saat kelahiran jiwa manusia itu laksana tabula rasa, papan tulis bersih yang belum ditulisi, atau laksana bejana kosong yang masih harus diisi agar dapat berfungsi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses pengisian jiwa dengan pengetahuan dan pengalaman sebanyak-banyaknya melalui hafalan. Teori ini memandang bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon yang saling berinteraksi. Segala hal yang diberikan atau diajarkan oleh guru dikatakan sebagai stimulus, dan segala hal yang diterima atau dihasilkan oleh siswa disebut sebagai respon. Hasil belajar ditunjukkan dengan adanya perubahan tingkah laku dari subjek belajar atau siswa. Dalam teori ini dikenal istilah penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak simulasi teori belajar behaviorisme yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Selamat menyaksikan. Pada video ini diperlihatkan bahwa guru memberikan penguatan atau reinforcement kepada siswa berupa hadiah dan hukuman atau punishment kepada muridnya yang melakukan kesalahan. Ya, sampai materi ini, ada tidak dari yang anda yang bisa menjelaskan atau menyampaikan pendapatnya terkait apa sih itu perbedaan difusi dan osmosis menurut pendapatnya? Saya, Pak. Ya, baik, Fatimah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi dari penjelasannya tadi, perbedaannya itu kalau difusi, dia zat yang berpindah adalah zat terlarut, sedangkan kalau osmosis yang berpindah itu adalah zat berlarut atau airnya. Ya, betul sekali. Jawaban yang disampaikan oleh Fatimah itu sudah sangat tepat terkait menggambarkan bagaimana perbedaan antara difusi dan osmosis. Maka dari itu Bapak memberikan nilai tambahan atau nilai plus kepada anandaku Fatimah karena telah menjawab dengan benar. Dan kemudian ini Pak Guru mempunyai oleh dalam hal ini mungkin buku catatan kepada Fatimah dengan telah menjawab tetapi di dalam kelas. Ya, pasti apa yang dikerja? Tidak, Pak. Sosmed ya? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak, dari tadi saya perhatikan Asti tidak memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan. Kalau diperhatikan bisa Asti sampaikan minimal apa yang disampaikan dari Fatimah tadi. Ya, itu buktinya bahwa Anda tidak memperhatikan dalam pembelajaran ini. Jadi, dari awal tadi Pak Guru sampaikan bahwa kalau kita menggunakan HP, banyak sekali hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi Anda. Jadi, hal-hal seperti itu tidak boleh kita ulangi lagi. Jadi, sebagai bentuk, karena pasti telah bermain dalam mata pelajaran Bapak. Jadi, silakan nanti buat rangkuman untuk materi hari ini dan kumpulkan hari ini juga ini ya Bapak. Ya, Bapak tunggu ya. Kenapa Ki Asfi? Belum pulang. Misal kita tadi elak. Enggak berarti penjelasannya Bapak. Udah aku jawab juga pertanyaannya. Lain kali jangan lagi begitu. Iya deh, lain kali kita suruh Bapak ulangi lagi. Sampai pulang. Enggak, tadi Asfi. Iya, Asfi harus di pekan depan nanti menjawab dan kayak saya itu saya juga mau lebih aktif supaya dapat hadiah double. Iya deh, saya juga deh. Mau dapat hadiah juga. Pada video kali ini yang bersumber dari Cambridge University Press ELT, yaitu Multisensory Vocabulary Drilling yang dilakukan pada anak-anak, yaitu pengajaran kosakata dasar. Look at this. Meow. Okay, everybody. Cat, you say meow, meow. Okay? Cat, meow, meow. Fantastic. Once more. Cat, meow, meow. Very good. Dog. Woof, Saat woof. menyajikan bahasa kedua kepada anak-anak, sangat penting untuk memperkenalkan kata-kata baru dengan cara mengaktifkan saluran sensorik sebanyak mungkin. Kata-kata baru diperkenalkan dengan bantuan gambar sebagai tambahan. Kata-kata baru diucapkan dengan lantang, kemudian diulangi di mana kita kembali dengan tambahan penggunaan gerakan kata-kata dikonsolidasikan secara kinestetik. Ready? Yes. Okay, good. I say cat. Give them a big hand. Yes.
Okay, fine. And hamster. Yes, very good. And duck. Yes, very good. And dog. Fantastic. Here goes the dog. Yes. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Nah, contohnya yang tertampil pada gambar berikut ini memperlihatkan murid yang sedang dihukum oleh gurunya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan tertib kembali nantinya. Hal ini sejalan dengan teori Gagne yang memberikan dasar tentang cara mengurutkan materi pembelajaran dengan selalu menanyakan pertanyaan seperti ini. Pengetahuan apa yang lebih dahulu harus dikuasai siswa agar ia berhasil mempelajari sesuatu pengetahuan tertentu? Setelah mendapatkan jawabannya, ia harus bertanya lagi, seperti pertanyaan di atas, untuk mendapatkan pengetahuan prasyarat yang harus dikuasai dan dipelajari siswa sebelum ia mempelajari pengetahuan tersebut. Begitu seterusnya, sampai didapat urutan-urutan pengetahuan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Jadi, berdasarkan video tadi, didapatkan bahwa teori tingkah laku atau behaviorisme memandang bahwa belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa atau respon. Mereka berpendapat bahwa semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Karena itu, para penganut teori belajar tingkah laku sering menggunakan cara tubian atau drill. Perlu dipikirkan untuk memberikan penguatan reinforcement maupun sanksi punishment dalam memberikan drill ini, di mana dalam Law of Effect disebutkan bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat dan respon akan terulang kembali. Sebaliknya, semakin tidak memuaskannya efek dari respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon dan respon tidak akan diulangi.